tadi sempat menyinggung Gus tentang af'alullah, tentang af'alnya Allah, bahwa af'alnya Allah ini ya segala sesuatu kejadian yang terjadi di dunia ini. Iya. Itu adalah af'alnya Allah. Iya. Tidak terlepas Baik dan yang buruk. baik saja. Baik dan buruk. Buruk juga itu termasuk dalam af'alnya Allah. Iya. Nah, akhirnya timbul pertanyaan, kenapa kok keburukan itu juga termasuk ke dalam af'alnya Allah? Terus untuk apa kok? Apa manfaatnya ada keburukan itu? Kok tetap dibiarkan? Sedangkan Allah memberikan petunjuk harus baik. Ya supaya ada perjalanan itu, Mas. Perjalanan. Nah, akhirnya kan yang sudah baik bisa menasihatin yang buruk, kan gitu. Yang buruk membutuhkan yang baik untuk mencari kebenaran, kan gitu. Jadi sebetulnya kebenaran itu ada di sisi positif juga, di sisi negatif juga. Orang-orang yang berperilaku negatif sebetulnya ingin mencari kebenaran juga. Makanya seperti arus PLN itu kan, kalau hanya arus positif saja yang kita masukkan ke sebuah balon lampu, ya tidak nyala, Mas. Harus kedua-duanya beriringan, min dan plus, baru nyala lampunya. Sebetulnya itu sudah ayat, Mas. Ayat. Bahwasanya ketika kita ingin nyampe tingkatan, katakanlah apa yang sudah dikatakan kemakrifatan, peranan negatif ini sangat penting untuk mencapai kemakrifatan itu. Makanya kalau orang belajar menuju Allah kok tidak mau diuji dengan keburukan, nggak bisa menemukan, nggak bisa. Baik dan buruk itu sudah datangnya dari Allah. Itu kan sudah disebutkan dalam rukun iman, Mas, yang keenam, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman kepada takdir, baik itu takdir buruk atau takdir baik, itu semua datangnya dari Allah. Nah, orang-orang yang tidak beriman kalau takdir buruk itu datangnya dari Allah, berarti rukun imannya hilang satu, Mas. Jadi kan tinggal 5. Otomatis dia merubah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh ulama, yang itu. Jadi bisa disimpulkan supaya seimbang ya, Gus. Iya, sebetulnya negatif itu keseimbangan. Kalau kita sudah memahami, kalau belum memahami ya masih menyalahkan yang negatif saja. Padahal peranan negatif pun tidak bisa. Sebetulnya dalam diri kita ini sudah menggambarkan, semua sudah jelas, Mas. Kenapa Allah itu menciptakan kaki kiri kok kaki kanan, gitu. Kalau kita berjalan dengan kaki kanan saja kan tidak mungkin, Mas. Wah, seperti pocong nanti jalannya. Bahwasanya peranan tangan kanan dan tangan kiri ini pun ini saling menuju kesempurnaan. Ketika tangan kiri ini tidak mampu untuk memegang, tangan kanan yang membantu. Dan ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mendalami rasa, mendalami makna dari Al-Quran itu tadi. Kalau hanya memahami sebatas bacaannya saja nggak bisa, Mas, nggak nyampe sana pemikiran. Paling yang dibahas hanya tajwid, makhorijul huruf, tasdid, hanya itu saja. Penafsirannya seperti ini, menurut ulama ini penafsirannya seperti ini, ya itu aja yang dibahas. Nggak akan sadar kalau Bismillahirrahmanirrahim itu harus dipraktekkan. Kita harus bisa menjadi figur yang penuh kasih sayang, rahmat terhadap semua makhluk Allah. Nah, itu isinya Bismillah.
Nah kalau cuma dibaca saja efeknya apa? Kan ada efeknya. Nah kalau kita terapkan Bismillahirrahmanirrahim, kasih sayang itu, nah maka akan terjadi peningkatan keimanan, ketakwaan itu tadi akan meningkat. Kita akan lambat laun akan semakin banyak teman, banyak saudara. Soalnya kita telah mempraktekkan isi dari Bismillah itu tadi, karena kita berbelas kasih kepada siapapun. Ya, akhirnya orang lain pun seperti itu terhadap kita. Betul. Kan efeknya kan wujud, Mas. Kalau cuma dibaca kan enggak wujud, Pak. Enggak wujud, hasilnya enggak wujud. Kalau kita praktekkan baru wujud. Sifat kasih sayang itu akan terjalin antar sesama kalau kita praktekkan. Kalau kita baca saja, mana efeknya? Enggak ada. Paling-paling khotam yang datang gitu. Nah, contohnya misalkan Gus, dari pemahaman dari yang dijelaskan oleh Gus tadi terkait dengan hal-hal yang negatif, perbuatan buruk itu juga datangnya dari Allah. Sesuatu yang buruk itu juga datangnya dari Allah, baik dan buruk datangnya dari Allah. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat Gus, buruk ini kan macam-macam Gus. Apakah buruk ini juga termasuk yang maksiat kepada Allah? Itu buruk Gus. Iya, katakanlah itu dalam sisi negatif lah. Sisi negatif. Nah, kenapa kok dalam Al-Quran itu ada satu ayat bahwa yang menjelaskan bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kenapa harus dicegah, Gus? Padahal ini katanya jenengan penting. Iya. Nah ini gimana, Gus? Wah, itu kalau dibahas mendalam ya tidak apa-apa, ya harus kita bahas juga sih. Sebetulnya kan bukan menghilangkan, sebetulnya kalau kita jalani, kalau orang yang berjalan mencari kebenaran secara makna itu tadi, kata saya itu tadi, praktek, pemahamannya malah tidak nyampe sih, tidak ke situ. Maksudnya tidak perbuatan keji dan mungkar, enggak, sebetulnya tidak mencegah itu. Setelah kita sadar, maksudnya setelah kita sadar dengan tatanan kehidupan ini, bahwasanya semua adalah Allah, Tuhan itu sendiri yang berkehendak, maka kita akan sadar, itu loh maksudnya, sadar dengan ini negatif, ini positif. Oh, saya harus berjalan di sini. Ini ada petunjuk dari Quran itu tadi, petunjuknya. Quran itu kan menunjukkan ke arah positif kan gitu. Dan setiap sesuatu yang positif dan negatif ini saling membutuhkan, Mas. Saling membutuhkan. Sekarang katakanlah ulama, katakanlah kiai. Kalau tidak ada orang negatif, siapa yang mau dibenahi? Yang mau didakwai siapa? Terus ketika Allah menciptakan negatif saja, terus bagaimana orang-orang negatif ini kalau ingin mencari kepositifan? Wong yang mengasih kajian tidak ada. Di mana dia mau benar? Wong kebenaran itu tidak ada. Dan ada petunjuk. Makanya diciptakanlah kebaikan dan keburukan. Ini sebetulnya saling mengisi. Saling mengisi. Orang-orang baik di sisi positif juga butuh negatif, orang-orang negatif juga butuh positif, seperti guru dan murid itu tadi. Guru karena dia masih negatif, masih bodoh, mencari guru yang murid mencari guru, sekiranya dia terisi dengan kebaikan, kan gitu. Sampai seimbang nanti. Iya, sampai seimbang. Toh saya kan enggak percaya kalau ada orang itu enggak ada sisi negatifnya di dalam hatinya, itu enggak percaya saya. Pasti ada. Selama orang itu belum
belum mencapai kefanaan. Bahkan kalau di fana itu sudah tidak bisa membedakan lagi antara baik dan buruk. Makanya orang Majedub itu tidak pakai celana, jalan di jalan raya tidak pakai celana itu ya dia enjoy aja, karena dia sudah tidak bisa membedakan nakalnya baik dan buruk lagi. Yang terlihat hanya kesadaran kehidupan ini. Dia lupa dengan dirinya sudah, lupa dengan segala-galanya. Yang dia ingat hanya Tuhan itu saja, kesadaran itu, kehidupan ini. Makanya dia mau pakai apa ya terserah dia. Dia sudah tidak terikat dengan hukum-hukum apapun. Ya kalau orang syariat ngomong gila, ya bener, ya memang gila. Makanya dia tidak berhak sholat. Gitu. Nah ini perlu dijabarkan lebih luas lagi mungkin, atau lebih rinci lagi, ya. Biar orang itu tidak salah paham terkait Gus yang menyatakan tadi bahwa yang negatif itu juga penting dalam artian nanti khawatirnya orang itu akan terjebak menyalahgunakan. Bisa menyalahgunakan, bisa juga membiarkan Gus. Enggak usah diperbaiki ini lah, wong ini yang penting takdir ya kan. Ini kan sudah takdir. Untuk apa kita misalkan ada orang ketemu dengan orang yang berperilaku negatif, terus untuk apa kita mengingatkan dia? Untuk apa kita memberitahu hal-hal yang baik? Itu sudah kehendak Allah kan gitu. Sudah kehendak Allah. Ini juga penting. Akhirnya kan terjebak di situ, Gus. Nah ini gimana, Gus? Supaya orang tidak terjebak di pemahaman yang salah. Tidak gagal paham. Ini loh maksudnya. Kita kan masih kan Rasulullah, kita kembalikan kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu waktu itu menangis kan di riwayatnya itu. Karena apa? Karena Rasulullah sudah menyampaikan ajaran-ajaran yang sudah diwahyukan oleh Allah. Umat ini tidak ada yang mau merespon gitu. Jadi Rasulullah itu menangisnya di situ. Sudah saya sampaikan ayat-ayat dari Allah, kok umat ini tidak ada yang merespon. Apa yang salah saya cara menyampaikannya, gitu. Akhirnya Allah menyuruh malaikat Jibril riwayatnya untuk memahamkan Rasulullah. Wahai Rasulullah, umat kamu hanya menyampaikan saja, yang memasukkan hidayah itu adalah Allah sendiri. Jadi kamu tidak usah berkeluh kesah atas penyampaianmu terhadap umatmu. Kamu hanya diwajibkan, ditugaskan untuk menyampaikan. Nah, mengenai umatmu ini merespon apa tidak tentang yang apa kamu sampaikan, itu urusan Allah, bukan urusan kamu, kan gitu. Berarti dari riwayat tersebut, orang-orang yang berada di sisi positif atau kebaikan, ya wajibnya seperti itu, Mas. Mengingatkan, gitu loh, menyampaikan kalau ini jelek, kalau ini tidak baik. Hanya menyampaikan saja. Itu mau atau tidaknya orang yang kita nasihatin itu, ya terserah Allah itu sendiri, Allah sendiri yang memasukkan hidayah. Yang penting kita sampaikan, gitu loh.